mesti 23 rakaat. Kalau tidak 23 tidak tarawih. Yang satu mengatakan tarawih hanya 11. Siapa yang membuat lebih dari 11 bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, masuk neraka jahanam. Yang senang yang tak sembahyang tarawih. Inilah yang kutunggu-tunggu katanya. Ditanya Imam Syahid Hasan Al-Banna, kalian kelahi kenapa? Karena tarawih. Berkelahi di mana? Di masjid. Apa hukum sholat tarawih? Surat tilang sudah masuk. Apa hukum sholat tarawih? Sunnah. Berkelahi di masjid? Haram. Basuh haram gara-gara sunnah. Maka dijelaskanlah, Nabi sholat 8 rakaat tambah witir 3 11. Kenapa sikit? Karena ayatnya panjang, tak cukup sampai subuh. Rakaat pertama Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, 2 jam baru putus. Pada masa Umar bin Khattab orang tak sanggup. Itulah yang diambil mazhab Syafi'i. Umar bin Khattab membuat 23 rakaat. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Ubay, kau buat 23 rakaat, 20 tambah witir 3, 23. Maka kesimpulannya, ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Maka saya tetap pakai rakaatnya. Kami di Masjid Raya, di Masjid Agung An-Nur, Masjid Raya Senapelan di Riau, 23 rakaat. Ayatnya pendek dan bacaannya juga panjang. 1 juz. Imam dari Palestina, imam naturalisasi. 1 malam 1 juz. Banyak ketika imam itu membaca ayat azab, kullama nadhijas juluduhum badalna juludan ghayr. Ketika kulit mereka gosong terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Menangis imam. Makmum pun di belakang menangis. Selesai salat, kenapa kau menangis? Lama makan. Sangka kan dia paham baca. Oleh sebab itu maka ini penting. Permasalahan berikutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Dipanggil Pak RT, sini, jangan tambah-tambah azan, jangan tambah-tambah innallaha wa malaikatahu. Mengadulah mahasiswa ke saya, Ustaz, Pak RT melarang saya nambah innallaha wa malaikatahu, katanya nambah-nambah azan. Kalau gitu besok tak usah kau baca innallaha wa malaikatahu. Jadi gimana Pak Ustaz? Ladies and gentlemen, all of our passenger, seluruh jamaah sekalian, kalau kusebut nama Muhammad, berselawatlah, berselawatlah, berselawatlah. Karena orang paling bakhil adalah ketika nama Muhammad disebut dia tidak berselawat. Maksud si muazzin tadi, nanti kalau kusebut nama Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berselawatlah. Itulah makanya di awal dia baca innallaha wa malaikatahu. Kira-kira mana yang lebih bagus, innallaha wa malaikatahu atau ladies and gentlemen? Baguslah innallaha wa malaikatahu. Itu makanya sebelum azan itu diajar orang berselawat, assalatu wassalamu alaika ya man ya
Berenun jamaahnya Masya Allah. Mudah-mudahan ceramah yang paling banyak pahalanya malam ini kan? Yang pertama tengah malam, yang kedua di tengah jalan. Tengah malam, tengah jalan. Luar biasa. Tadi saya begitu sampai saya tengok, ini tanah lapang ini. Begitu sampai di atas baru tahu rupanya di tengah jalan. Wah ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan amal kebaikan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.